Inilah Jembatan Talun, jembatan yang menjadi saksi bisu tewasnya sejoli Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 27 Agustus 2016 silam. Jasad keduanya ditemukan tewas di jembatan ini pada malam hari dalam kondisi mengenaskan. Di tahun 2024, di antara banyaknya pusaran kasus yang terjadi, saya, Abraham Silaban, bersama tim saya menyoroti satu kasus yang menggemparkan publik dan mencuri perhatian masyarakat. Kematian sejoli Vina dan Eki yang mana peristiwa itu terjadi 8 tahun silam. Ini kembali mencuat. Disebutkan ada 3 orang DPO atau pelaku yang belum tertangkap. Sampai pada akhirnya ada 1 orang kuli bangunan yang bernama Peggy Setiawan. Ia ditahan. Ia dituduh terlibat dalam upaya penganiayaan bahkan pemerkosaan terhadap almarhumah Vina 8 tahun silam. Saya, Abraham Silaban, bersama dengan tim, kami menyoroti isu ini, kami menjejaki setiap informasi, detail demi detail kami telusuri, malam hari, siang hari, pagi hari kami lakukan perjalanan kami ke Cirebon hanya untuk mencari fakta-fakta mengenai kasus ini. Bahkan apakah ia, Peggy Setiawan, betul-betul terlibat dalam pusaran kasus penganiayaan, perkosaan, bahkan pembunuhan. Sampai pada akhirnya, Peggy Setiawan dibebaskan oleh Hakim Eman Sulaiman. Saat itu, dalam misteri kasus tewasnya Vina dan Eki, ada 3 dari 11 pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang masih buron, Peggy Perong, Andi, dan Dani. Peggy Setiawan yang saat itu diduga sebagai Peggy Perong ditangkap dan ditahan oleh polisi pada 21 Mei 2024. Peggy dituding menjadi dalang pembunuhan Vina dan Eki. Jejak kematian Vina dan Eki terus kami telusuri. Kabur ke Jakarta itu jangan lupa, itu otaknya itu. Abraham Silaban menyusuri jembatan Talun dalam pekatnya malam, mengamati dari dekat dan mencari sejumlah fakta atas kematian sepasang kekasih ini. Di atas jembatan Talun, Abraham Silaban bertemu dengan Suroto, seorang petugas keamanan desa yang mengaku melihat dan menolong Vina serta Eki di malam naas tersebut. Oke, ini Vina, Pak. Vina. Kalau posisi yang laki, si Hengki tau? Si siapa? Eki. Eki. Posisi di sini, Pak. Di sini, Pak? Ya. Menempel ya, Pak? Nempel. Nih, Oke. trotoar. Posisi Eki lebih menempel ya? Ya, menempel di trotoar Pak. ini. Oke. Ini yang sebetulnya, Pak? Ya, betul. Asli. Asli dan tidak saya rekayasa, berani sumpah ada di sini, bukan di sana. Sejumlah saksi menyebut jika Vina dan Eki sempat dianiaya oleh sekelompok orang di sebuah kebun di belakang showroom mobil di Jalan Perjuangan dekat SMP 11 Cirebon. Kedatangan Abraham Silaban di lokasi belakang showroom persis dengan waktu kejadian 8 tahun silam. Juli 2024, gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Seluruh penyidikan Peggy Setiawan dihentikan dan Peggy bebas dari tahanan. Kebebasan Peggy disambut gembira oleh keluarga dan pendukungnya. Di momen kebebasannya, Abraham Silaban mengundang Peggy dan keluarga datang ke studio iNews. Bahkan Peggy menjadi host pembuka di program yang dipandu Abraham Silaban. Halo pemirsa, saya Peggy Setiawan. Saya ditahan di Polda Jawa Barat sejak tanggal 21 Mei lalu. Saya sempat mendekam di penjara selama 49 hari. Kini saya sudah bebas. Dari hari ini, 10 Juli, saya membuka siaran The Prime Show bersama Abraham Silaban. Halo Mas Abraham. Luar biasa. Peggy, selamat datang di studio kami di The Prime Show. Silakan duduk. Ini luar biasa. Saya pikir tadi saya sudah kehilangan pekerjaan saya. Tapi yang saya senangi adalah ketika Peggy hari ini sudah sumringah dan sudah bisa diajak kerjasama untuk setidaknya membuka program The Prime Show. Katanya Peggy-nya punya nadar, katanya mau ngasih nasi padang kepada satu kamar tahanan yang ada di sana. Iya, Cuma Ada berapa orang? Itu ada sekitar 12-an sih, 12. Tapi kadang-kadang bisa bertambah. Kadang-kadang paling banyak itu 21. Satu kamar tahanan ada berapa orang? 12. 12. Tapi bisa bertambah 21. Oke, dari saya. Siap.
Nanti saya yang Amin. berikan Oke. nasi padang Alhamdulillah. 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 Nazarnya di Alhamdulillah. sama teman-teman satu Alhamdulillah. tahanan ya. terima kasih. Gitu. Saksi kunci dalam kasus terbunuhnya Vina dan Eki yakni RT Pasren dan anaknya Kavi diburu berbagai media saat itu. Abraham Silaban sempat mendatangi kediaman RT Pasren dan Kavi untuk meminta keterangan. Namun pihak keluarga enggan menjawab secara detail keberadaan RT Pasren dan Kavi. Tapi Teteh, mohon maaf, anaknya ya? Anaknya Pak RT? Oh. Langsung aja ke Polres. Oh gitu. Siapa tahu barangkali Pak RT-nya mau bicara sama kita sih, Teh, gitu. Dia pergi. Pencarian keberadaan RT Pasren dan Kavi anaknya tak selesai begitu saja. 12 Juli 2024, Abraham Silaban bertemu dengan keduanya di sebuah tempat yang disepakati di kota Cirebon. Secara gamblang, RT Pasren dan Kavi menceritakan kejadian yang sebenarnya menurut versi mereka. Oke, sebelum lebih jauh, saya mau nunjukkan foto-fotonya barangkali ya, Pak ya. Saya ingin tunjukkan foto ini, Pak. Ini foto para terpidana ketika mereka duduk di muka persidangan. Waktu itu kan memang foto-foto ini minim aksesnya karena waktu itu sidang tertutup. Betul ini mereka, Pak, yang suka duduk di dekat rumah Bapak, di warung Bu Nining, di RT 02. Kurang jelas sih. Kurang jelas. Barengan. Kurang jelas, tapi saya coba nanya Mas Kavi deh. Mas Kavi, ini betul? Ya itu Jaya, Yang mana Jaya? Jaya yang tengah. Jaya yang di paling tengah. Iya, Ini Sudirman yang paling pojok. Sudirman yang ini. Bukan sebelahnya. Sudirman yang ini. Iya. Yang paling pojok. Yang di sini nomor Supri. 2. Supriyanto. Supriyanto. Iya. Yang di sini Yang nomor 4 tuh Eka. Eka. Iya. Itu yang dekat rumahnya sama Mas Bukan jauh. Kavi. RT 4 itu. Oke, yang ini Itu Hadi. dekat. Hadi. Oke, yang katanya sampai sempat jual rumah itu loh, Mas. Hadi. Itu Hadi ya berarti ya. Hadi. Hadi yang mana orangnya? Itu yang iya nomor itu. Yang paling di sini Iya. Hadi. Oke. Kalau ini Enggak kenal. nggak kenal. Ini Iya. yang namanya Ucil gitu ya. Ini nggak kenal, yang nggak Nggak pernah kenal. lihat ini ya orangnya. Oke, ini yang namanya Ucil, nama aslinya itu Rivaldi Aditya Wardana. Oke, coba kita cari lagi. Ini Ucil juga. Nah, saya mau konfirmasi juga nih orang-orang. Kalau ini pernah lihat nggak wajah ini, Mas Kavi? Cuma pernah lihat di showroom, cuma pernah cuci motor aja di Oke, situ. ini yang namanya Aep ya? Kalau nama nggak tahu. Nggak tahu, tapi tahu bahwa dia kerja di showroom ya? Iya. Ya, karena memang warga situ harusnya tahu lah ya. Iya, pernah. Tahu Aep juga, Pak? Tidak. Nggak tahu? Tidak tahu. Oke. Ya. Nggak pernah kenal sama Aep? Tidak pernah kenal. Dulu ada informasi Aep ini sempat digerebek karena katanya bawa. Ya. Perempuan. Ya, perempuan. Ya. Oke, Bapak ingat lah itu ya? Ingat. Ingat, tapi Ya. nggak tahu wajahnya persis. Nggak tahu wajahnya. Nggak tahu wajahnya. Oke, sempat digerebek waktu itu katanya Iya, Pak ya? iya. Memang kerjanya di showroom Pak? Iya. Di depan Iya. Gang Bakti Iya. 3 itu ya Pak Iya. ya? Oke, warga situ nggak sih Pak? Bukan. Nah, kalau ini nih. Ini yang rame belakangan, sempat ditangkap, sempat ditahan, namanya Peggy Setiawan. Sempat disebutkan sebagai Peggy Perong, sampai pada akhirnya Hakim Eman Sulaiman membebaskan beliau dari segala tuduhan. Pernah lihat wajah ini nggak, Mas Kavi? Tidak. Nggak pernah? Nggak pernah. Nggak pernah juga? Tidak pernah. Bukan warga di situ? Bukan. Oke. Nah, kalau ini namanya Saka Tatal. Pernah lihat wajah ini? Iya. Pernah lihat Mas Kavi? Oke, Mas Kavi lihat wajah ini di sekitaran Gang Bakti atau SMP 11? Pas penangkapan aja lihat. Oh, pas penangkapan yang lihat. Waktu penangkapan itu aja baru kenal berarti? Enggak, soalnya ini sekampung rumahnya. Sekampung? Iya rumahnya. Nggak tahu Mas, cerita aja Mas. Versinya Mas
Mas Kavi? Betul bersama-sama dengan mereka waktu itu? Atau nggak melihat mereka waktu itu di warung Bu Nining di depan Gang Bakti 3? Ya pasti Bu Nining saya melihat. Bu Nining melihat, oke. Dan melihat mereka juga, oke. Dan waktu itu bersama-sama Mas Kavi juga ya? Iya. Oke. Dan kami dengar informasi ada warga yang terganggu karena main-main gitaran, nyanyi-nyanyi, sehingga pada akhirnya geser. Yang kami dengar ke kediaman Pak Pasren, Ya. ke kontrakannya Pak Pasren, gitu. Betul nggak Mas Kavi? Tidak. Enggak. Iya. Jadi waktu itu malam itu Mas Kavi memisahkan diri dari mereka sejak kapan? Sejak jam 9 saya langsung pulang. Langsung pulang. Iya. Oke. Mereka masih nongkrong di situ. Tidak tahu. Nggak tahu kemana. Iya. Oke. Pamit nggak waktu itu Mas? Langsung keloyong aja. Langsung tanpa permisi. Tanpa permisi. Iya. Pamitnya ke siapa waktu itu Mas? Tidak ada pamit. Selain RT Pasren dan Kavi, ayah Eki yakni Ibtu Rudiana menjadi buruan para wartawan. Keterangannya begitu dinantikan. Saya Abram Silaban beberapa kali mendatangi Polsek Kapetakan untuk menemui dirinya, namun selalu tidak ada di tempat. Pada 25 Juli 2024, setelah melalui pencarian yang panjang, Ibtu Rudiana berhasil ditemui. Saya Abram Silaban bersama Ibtu Rudiana dan pengacaranya Pitra Romadoni bertemu di makam Eki di daerah Majalengka, Jawa Barat. Terima kasih tentunya kepada Bang Abraham, semuanya tentunya karena petunjuk Allah. Ya Allah, di mana saya sekarang mendapat dukungan dari Bang Pitra, juga Bu Elsa secara sukarela mendampingi saya, dan juga alhamdulillah Bang Abraham yang bisa untuk komunikasi buat saya. Tentunya saya menyampaikan 10 menit atau mungkin yang selama ini menjadi pemberitaan. Mudah-mudahan dengan temu Bang Abraham semuanya akan memahami apa yang saya rasakan. Setelah kemudian kasusnya semakin lama, melebar kemana-mana dan lain sebagainya. Kenapa begitu sulit Pak untuk pada akhirnya menemui Pak Rudiana? Baik, tentu yang pertama saya mohon maaf kepada seluruh warga negara Indonesia karena selama ini saya tidak pernah muncul di media. Tentunya karena apa? Saya seorang anggota polisi masih aktif, yang mana saya taat pada aturan-aturan serta kode etik. Sekalipun sesungguhnya Bapak tidak menutup diri. Saya tidak menutup diri karena segala macam bentuk kegiatan sebagai Kapolsek, tentunya sebagai pelayan masyarakat saya tetap lakukan. Oke. Tugas Bapak tetap Bapak lakukan ya, Pak ya. Kami mohon maaf sebelumnya Pak, karena upaya saya untuk mencari Pak Rudiana kan Bapak tentu juga perhatikan Pak. Ya. Saya datang ke Polsek Kapetakan, Pak disebutkan Bapak ada giat di Polres dan sebagainya. Terus juga ada upaya yang terus kami lakukan dan lain sebagainya. Ini bukan berarti untuk menutupi sesuatu Pak. Dalam ini saya sama sekali tidak ada tutup-tutupi, namun tadi saya sampaikan tadi, saya sebagai anggota polisi yang aktif tentunya harus tetap saya mentaati aturan-aturan yang ada. Kasus kematian Vina dan Eki akhirnya berakhir anti klimaks bagi Saka Tatal dan 7 terpidana lain yang mengajukan peninjauan kembali atau PK. Mahkamah Agung menolak PK yang diajukan 8 terpidana. 7 terpidana pun tetap menjalani hukuman seumur hidup. Cerita kepada kami Bang. Soal apa? Soal pembicaraan di balik layar dengan Pak Anies. Sehingga Kok bisa Anies sampai mau pada bantu? Betul.